Teman-teman, saya akan melanjutkan review berikutnya. Sekarang kita akan menghitung persen massa fenol dan air. Ingat ya bahwa rumus persen massa itu massa zat terlarut dibagi massa larutan total kemudian dikali 100%. Nah, karena dalam penambahan airnya itu dalam bentuk mili, jadi kita harus ubah dulu ke dalam bentuk gram. Nah, tentunya kita harus membutuhkan rho air. Nah, ini untuk mencari massa, rumusnya rho dikali volume. Rho air sama dengan 1 gram per mililiter. Jadi misalnya 1 mililiter itu sama dengan atau sebanding dengan 1 gram. Tuh. Kemudian, ini ya, volume Aquades misalnya 5 mili ditambah 0,5 mili sama dengan 5,5 mili. Nah, itu karena rho-nya 1 gram per mililiter, itu sehingga masanya itu sebanding dengan volumenya. Kemudian, kita bisa lihat dalam tabel pink ini, persen massa fenol itu, massa fenol dibagi massa total larutan dikali 100% hasilnya 47,62. Oh iya teman-teman, dalam percobaan ini massa fenol itu dibuat tetap, jadi 5 semuanya. Yang berbeda hanya massa zat larutan totalnya itu. Kemudian persen massa airnya itu 5,5 per 10,5 kali 100% sama dengan 52,38%. Nah, setiap kali itu ditambah 0,5 mili. Jadi 5,5 ditambah 0,5 mili menjadi 6. Kemudian nanti ditambah 0,5 mili lagi menjadi 6,5. Begitu seterusnya sampai selesai. Apabila nanti kurang jelas bisa dilihat pada tabelnya, diamati dengan seksama. Kemudian kita masuk ke perhitungan. Untuk menghitung fraksi mol fenol dan fraksi mol air, tentunya kita harus tahu dulu mol. Karena fraksi mol itu adalah perbandingan antara mol zat terlarut dan mol zat total atau mol zat larutan. Nah, fenol diketahui massanya 5 gram. Kemudian, massa relatif fenolnya 94 gram per mol. Mol fenol bisa dicari massa fenol per mr 5 gram per 94 gram per mol. Didapatkan hasil 0,0053119 mol. Ini bisa dipersingkat lagi 0,053 mol gitu ya. Kemudian kita cari mol air. Mol air bisa kita ingat ya, massa relatif air itu 18 gram per mol. Nah, bisa kita cari nih fraksi mol airnya, mol zat terlarut bagi massa mol zat larutan total. Oh iya, bentar. Mol air itu berarti massa air dibagi mr. Nah, ini massa airnya karena penambahan 0,5 mili, jadi 5,5 dibagi 18 sama dengan 0,3056. Nah, untuk fraksi mol air sama dengan mol air dibagi mol total. Nah, mol airnya itu 0,3056 dan mol totalnya itu 0,03056 ditambah 0,05319 atau atau jumlah mol fenol dan jumlah mol air, gitu ya. Didapatkan hasil fraksi mol airnya itu 0,8517 atau 0,85 gitu aja ya. Kemudian fraksi fenol itu adalah mol fenol dibagi mol total. Mol total itu jumlah ya mol fenol dan mol air. Nah, mol fenol 0,053 dibagi 0,3056 ditambah 0,05319 hasilnya 0,1482. Dan begitu seterusnya ya teman-teman. Untuk mencari fraksi mol, kita harus tahu dulu nih mol air dan mol fenolnya gitu. Ini perhitungannya. Ini pada setiap penambahan itu
fraksi mol air dan fraksi mol fenolnya itu akan berbeda karena, komposisinya juga berbeda. Jadi setiap penambahan tentu ada zat yang ditambahkan. Nah, setelah semuanya tadi, sudah dihitung, kemudian kita membuat tabel. Di sini ada tabel suhu suhu derajat Celcius dan ada fraksi mol Aquades. Pada suhu 46,5 derajat Celcius, didapatkan fraksi mol airnya itu 0,85. Pada suhu 48, fraksi molnya 0,86. Begitu seterusnya. Nah, eee, di sini pada suhu 64,5 derajat Celcius ini terjadi titik puncak, kris titik kritis. Titik di mana kedua komponen bersatu. Titik paling tinggi gitu ya. Nah, setelah tadi udah dibuat data nih, data suhu derajat Celcius dan dan tabel fraksi mol Aquades, kita buat grafik plot antara suhu dalam derajat Celcius dan fraksi mol Aquades. Akan terbentuk grafik seperti gunung ya. Sebenarnya ini tuh seharusnya parabola, tapi mungkin ada kesalahan menghitung sehingga bentuk bentuk grafiknya tidak parabola atau tidak simetris. Kita masuk ke pembahasan. Kelarutan timbal balik fenol air yaitu percampuran antara air dan fenol yang membentuk larutan biner. Biner berarti dua ya, yang homogen, di mana air berada di lapisan atas dan fenol berada di lapisan bawah. Posisi ini ditentukan dengan massa jenis zat, di mana massa jenis air 0,99 gram per cm kubik dan massa jenis fenol adalah 1,07 gram per cm kubik. Jadi bisa jelas ya bahwa fenol lebih berat, jadi fenol ada di bawah. Kedua zat ini akan homogen pada titik kritisnya, tadi titik tertinggi ya. Pada percobaan kelarutan sistem biner fenol air, dilakukan dengan cara memvariasikan volume air, yaitu dengan penambahan 0,5 mili air pada setiap penambahannya. Jadi, hanya air yang ditambahkan setiap penambahan. Dan fenol itu dibuat tetap, jadi 5 gram terus, tidak ada penambahan. Karena hal itu, persen massa fenol semakin lama semakin menurun, sedangkan persen massa air semakin lama semakin naik. Percampurannya dilakukan pada suhu ruang, sehingga cairannya menjadi heterogen. Ada penambahan air pada fenol tentunya akan membuat titik titik suhu yang berbeda. Titik tertinggi atau titik puncak ini disebut titik kritis. Titik di mana kedua campuran yang heterogen atau dua fasa menjadi satu fasa homogen. Larutannya berwarna bening. Jadi ketika komponen itu heterogen itu berwarna keruh, dan ketika mencapai suhu kritis, titik kritisnya itu akan menjadi bening, menjadi satu fasa homogen. Penambahan air menyebabkan kenaikan suhu karena semakin luas zat permukaan yang dipanaskan, maka semakin banyak kalori yang diserap sehingga suhu semakin tinggi. Titik kritis dalam percobaan ini yaitu terletak pada fraksi air 0,9086 dan suhunya 64,5 derajat Celcius. Campuran air dan fenol ini dipanaskan pada penangas untuk mencapai titik kritisnya agar campuran menjadi homogen. Fenol dan Aquades pada dasarnya tidak dapat bercampur, karena Aquades itu adalah senyawa polar dan fenol itu adalah senyawa nonpolar. Namun, karena adanya panas, temperatur yang tinggi, sehingga menyebabkan kedua zat ini bercampur homogen dan mencapai titik kritisnya. Setelah melewati titik kritisnya, maka larutan akan menjadi keruh kembali. Dari percobaan didapatkan kurva parabola, walaupun tidak sempurna ya. Pada kurva tersebut dapat kita simpulkan bahwa akan terjadi perubahan warna dari keruh ke bening pada suhu 64,5 derajat Celcius atau titik kritisnya. Dari hasil percobaan dan teori sudah sesuai, diperoleh kurva melengkung parabola. Hanya saja kurva tidak melengkung sempurna dan tidak simetris.